Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu lagi dengan saya Ima Rahyanti, tentunya dengan materi-materi bahasa Indonesia yang insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar di rumah aja nih. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyapa dulu teman-teman yang ada di kelas 10 dengan materi yang sama dengan sebelumnya, yaitu materi teks eksposisi. Teman-teman tahu nggak apa yang bakal kita bahas dengan teks eksposisi kali ini? Penasaran? Yuk kita lihat paparan materinya. Kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini adalah menganalisis struktur, isi yang berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kebahasan teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Spesifiknya, indikator kita adalah merinci fakta dan opini dalam teks eksposisi. Selanjutnya, tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran hari ini yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, teman-teman semua diharapkan dapat merinci fakta dan opini yang ada dalam sebuah teks eksposisi. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas tentang fakta dan opini dalam teks eksposisi. Sebelum sampai pada fakta dan opini dalam teks eksposisi, kita mulai dulu dengan apa sih fakta dan opini? Yang pertama, fakta, seperti yang teman-teman tahu semua bahwa adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Fakta artinya sesuatu yang real, sesuatu yang nyata dan sesuatu yang ada, bisa diukur, ada datanya, dilihat secara langsung dan bisa dirasakan, bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang disebut dengan fakta, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke kalimat fakta. Karena pada teks eksposisi nanti, teman-teman akan menentukan nih, mana kalimat fakta dan kalimat opininya. Apa sih kalimat fakta? Kalimat fakta adalah kalimat yang di dalamnya mengandung hal atau peristiwa yang benar ada atau terjadi. Kalau fakta adalah sesuatu yang benar dan nyata serta memang terjadi, bisa diukur, ada tolak ukurnya. Nah, kalau kalimat fakta, sesuatu yang terjadi tadi kemudian kita uraikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Nah, disitulah dinyamakan sebagai kalimat fakta. Dasarnya adalah fakta, kemudian fakta tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat, maka disebut dengan kalimat fakta. Lanjut kita yang kedua, opini. Apa sih opini? Kita sepertinya sering banget mendengar opini, dan opini. Apa sih opini? Opini adalah pendapat yang dikemukakan. Jadi teman-teman yang terbiasa berpendapat, menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang sesuatu, maka secara tidak langsung teman-teman itu sedang beropini nih. Gitu. Nah, kalimat opini adalah kalimat yang berupa pendapat dan gagasan dari seseorang yang berisikan alasan-alasan atau argumen-argumen yang logis. Nah, teman-teman, kalau tadi opini adalah pendapat yang teman-teman kemukakan, maka ketika seperti fakta tadi, opini-opini tersebut teman-teman tuliskan dalam bentuk kalimat, maka dia disebut dengan kalimat-kalimat opini. Kalimat-kalimat opini ini adalah kalimat-kalimat yang pada dasarnya berisi pendapat dan gagasan dari teman-teman, baik itu berupa alasan juga maupun argumen. Argumennya yang seperti apa? Argumen-argumen yang logis. Biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat opini ini untuk kemudian memperkuat alasan kita agar orang lain biasanya bersepakat dengan kita. Sifatnya biasanya kalimat opini ini persuasif, teman-teman. Jadi mengajak, menghimbau, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Ciri-ciri fakta dan opini. Agar teman-teman bisa dengan mudah membedakan mana sih fakta dan mana sih opini. Kalau tadi kita sudah bahas nih, apa itu kalimat fakta dan kalimat opini, maka kita masuk nih, lebih spesifik lagi. Ciri-ciri fakta itu seperti apa sih? Yang pertama, teman-teman, fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Kenapa bisa dibuktikan kebenarannya? Karena memang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, fakta itu mempunyai data yang tepat dan akurat. Misalnya, data tersebut bisa berupa waktu kejadian, tempat, dan tanggal. Jadi terukur, bisa dibuktikan, ada datanya. Kemudian yang ketiga, fakta itu mempunyai narasumber yang dapat dipercaya dan terpercaya. Jadi kalau
kita mengutip sesuatu yang ada narasumbernya, berarti itu bisa disebut dengan fakta. Kemudian bersifat objektif, yaitu data benar-benar ada dan tidak dibuat-buat, tidak mengada-ngada, tidak sedang halusinasi. Jadi datanya adalah data-data yang nyata. Kemudian biasanya dilengkapi juga dengan data yang menggambarkan suatu objek. Yang kelima, ciri-ciri fakta itu menunjukkan kejadian yang pernah terjadi. Kejadian yang pernah terjadi, real pernah terjadi. Jadi bukan hayalan teman-teman atau kejadian tersebut ada di dalam mimpi. Dan itu bukan fakta. Selanjutnya, yang keenam, yang informasinya berasal dari kejadian yang sebenarnya. Jadi, misalnya nih, di masa pandemi ini teman-teman lebih memilih belajar di rumah agar merasa aman dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Nah, informasi yang teman-teman sampaikan tentang belajar di rumah tadi adalah sebuah fakta bahwa teman-teman memang melakukan belajar di rumah gitu. Bukan tatap muka seperti belajar sebelumnya ketika belum pandemi gitu. Jadi informasi yang teman-teman sampaikan adalah informasi yang teman-teman alami, bisa teman-teman lihat, bisa diukur, dan ada datanya. Baik, selanjutnya kalau tadi kita udah bicara tentang ciri-ciri fakta, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri opini. Yang pertama, kebalikan dari fakta. Opini itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kenapa? Karena opini itu pendapat, teman-teman. Jadi tidak ada yang bisa dibuktikan gitu. Dan karena tidak nyata, makanya tidak bisa disebutkan kebenarannya. Yang kedua, bersifat subjektif dan biasanya dilengkapi dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskannya. Nah, maksudnya di sini subjektif adalah opini kebalikan dari fakta. Kalau fakta itu objektif. Kenapa objektif? Karena nyata. Ya, jadi kita tidak bisa memihak, tidak bisa mengada-ngada. Tapi kalau opini, dia subjektif. Kenapa dia subjektif? Karena berdasarkan pendapat kita yang diukur hanya dari sisi kitanya saja, bukan dari orang lain atau keadaan yang ada gitu. Jadi berdasarkan pikiran kita aja. Yang ketiga, berdasarkan pemikiran pribadi atau tidak terdapat narasumber. Apa yang ada di pikiran kita, itu aja yang kita sampaikan. Terlepas dari benar dan salah. Yang penting kita mau orang lain setuju dengan kita atau kita menyampaikan apa yang ada di kepala kita, terlepas dari itu benar atau tidak. Makanya tidak perlu dan tidak ada narasumbernya. Narasumbernya siapa? Kita. Kemudian yang keempat, berisi tanggapan atas peristiwa yang terjadi. Nah, di sini opini itu seringnya kayak begitu. Seperti yang sekarang terjadi, pandemi COVID-19. Berbagai opini merebak di masyarakat, termasuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang beropini bahwa ini adalah konspirasi. Itu opini. Ada juga yang mengartikan bahwa COVID-19 ini ya memang takdir yang sudah diberikan Tuhan. Itu opini gitu. Kenyataannya bahwa COVID-19 itu ada dan ini adalah sebuah virus yang apabila kita tidak menjaga diri kita dengan baik maka akan berdampak bahaya juga terhadap diri kita. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya, yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum atau akan dilakukan. Belum terjadi. Kalau udah terjadi namanya fakta. Kalau belum terjadi masih reka-rekaan, ramalan-ramalan, nah itu opini namanya. Sepertinya hari mau hujan. Langit sudah mendung. Fakta memang langit sudah mendung, tapi apakah sudah turun hujan? Belum, maka itu opini. Apakah benar akan terjadi hujan? Nggak ada yang tahu. Seperti itu. Kemudian yang keenam, argumen atau pendapat seseorang. COVID-19 ini konspirasi, percayalah Bapak Ibu. Nah, ini argumen. Kemudian buktinya apa? Buktinya kita semua ini yang terkena ada yang sembuh dengan sendirinya, ada juga yang tidak. Nah, ini kan membuktikan bahwa itu argumen. Jadi hanya membuktikan itu hanya dari dirinya sendiri, tapi bukan dari riset atau hal-hal yang lain gitu. Selanjutnya yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum dibuktikan kebenarannya. Jelas tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena dia subjektif, berdasarkan dari apa yang kita pikirkan dan tidak bisa terukur dan belum terjadi. Baik teman-teman, kita lanjut yang berikutnya. Nah, lebih spesifik lagi saya akan memberikan contoh nih. Seperti apa sih kalimat fakta? Di sini teman-teman bisa baca sendiri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba.
Teman-teman, ini fakta. Kenapa fakta? Ada datanya. Bisa diukur gitu. Ada 158.812 narapidana, di mana 51.899 orangnya adalah kasus narkoba. Benarkah itu? Benar. Kenapa? Hasil pendataan dari Kemenkumham. Kemudian, kapan pendataan itu? Sudah terjadikah? Sudah. Kapan? Pada tanggal 13 Mei 2013. Jadi teman-teman, ini yang disebut dengan kalimat fakta. Selanjutnya, contoh kalimat opini. Contohnya, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Apakah sudah terjadi? Belum. Kenapa ini opini? Karena ini pendapat. Pendapat siapa? Pendapat saya yang membuat kalimat ini. Karena menurut saya, kalau sudah menurut saya itu pasti opini. Kita seharusnya menyiapkan diri untuk menjadi generasi yang berkualitas. Nah, ini pendapat teman-teman, ini opini. Berbeda dengan fakta tadi yang bisa terukur dan sudah terjadi, ada datanya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan juga. Dan sumbernya jelas. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar atau langsung komen yang teman-teman ingin tanyakan atau teman-teman ingin berbagi informasi dengan saya di Google Classroom, di form tugas atau di form materi yang saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Enjoy. Dah.